Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and in good conditions. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Oke, tetap semangat meskipun dengan kondisi pandemi seperti ini ya, semangat terus. Ya, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang passive voice. Ya, hari ini akan kita bahas tentang passive voice. Apa sih passive voice? Passive voice means passive sentence. Ya, passive voice itu artinya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif berarti ada pasif, ada aktif, gitu ya. Jadi kalau ada kalimat aktif, berarti ada kalimat pasif. Nah, kita kembali ke kalimat aktif dulu. Apa sih yang membedakan dengan antara aktif sama pasif? Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Kalau kalimat pasif ada kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalimat aktif biasanya diawali dengan kata kerjanya diawali dengan awalan me. Kalau passive voice diawali dengan awalan di. Ya, contoh misalnya ibu memasak nasi goreng, gitu ya. Itu adalah kalimat aktif. Kenapa? Karena diawali dengan awalan me. Dari kata ibu memasak nasi goreng, kita bisa rubah menjadi kalimat pasif. Menjadi nasi goreng dimasak oleh ibu. Ya, jadi pertama yang berubah adalah me menjadi di. Kemudian subjeknya berubah, yang tadinya subjek ibu dirubah menjadi objek di kalimat pasif. Jadi dimasak oleh ibu. Nasi goreng yang di awal kalimat aktif menjadi objek akan berubah menjadi subjek. Ya, jadi ibu memasak nasi goreng menjadi nasi goreng dimasak oleh ibu. Jadi subjek sama objeknya harus ditukar posisinya. Ya, karena nggak kebayang kalau nggak ditukarkan, ya. Gitu ya. Oke, jadi jelas ya sepintas awalan introduction mengenai yang membedakan aktif sama pasif. Nah, untuk passive voice sendiri, kalimat pasif dia punya main karakter atau ciri khususnya adalah dengan mendapatkan penambahan to be dan verb ketiga. Oke, nah verb ketiga ini adalah past participle. Nah, karena penambahan to be, ingat ditambahkan to be gitu ya, bukan kita mengurangi kata yang ada dalam kalimat, tapi kita justru menambahkan to be. Nah, to be yang nanti akan kita tambahkan harus sesuai dengan tensesnya. Makanya di sini kita mempelajari adalah form of to be, bentuk to be. Nah, bentuk to be itu ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentukan ing-nya. Ya, sama dengan kata kerja ya. Kata kerja gitu ya, ada kata kerja 1, kata kerja kedua, ketiga, dan bentukan ing. Sama dengan to be bentuk 1 kolomnya adalah ada is, am, dan are. Is for singular, am juga for singular, hanya subjeknya I. Kemudian are untuk plural. Bentuk to be yang kedua adalah was and were. Oke, was and were, was for singular, were for plural. Bentuk kata kerja ketiga ini biasanya kita gunakan berdampingan dengan bentuk present perfect atau past perfect tense. Ya, nanti dipasangkan dengan have been, has been. Gitu ya. Oke, karena digunakan untuk kata kerja bentuk ketiga. Bentukan ing adalah contoh untuk kata kerja yang bentukan ing adalah untuk tenses present continuous. Jadi di sini untuk present continuous, been untuk penggunaan present perfect tense, was untuk penggunaan tenses simple past tense, nanti kita tambahkan, dan bentukan 1 kita gunakan untuk tenses simple present tense. Nah, yang tadi berubah ya, ibu sama nasi goreng. Nah, itu ada ibu memasak nasi goreng, ibu sebagai subjek dan objeknya adalah nasi goreng. Kemudian kita tukar. Nah, karena perubahan itu kita perlu tahu perubahan
pronouns-nya pronoun subjek sama pronoun objek. Kalau pronoun subjeknya I, pada saat kita tuker dengan objek dalam kalimat pasif akan berubah jadi me. He menjadi him. She into her. It become its. Ya, same. Oke, the same ya, sama. They become them. We become us. You sama juga, itu same. Ya, menjadi you. Nah, form of verb tadi to be dan verb ketiga menggunakan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui ya, as you know, in English itu kita punya regular verb and irregular verb. Regular verb means beraturan, kata kerja beraturan. Taunya kata kerja beraturan dari mana? Biasanya tinggal tambahkan ed di belakangnya. Yang kedua adalah kata kerja tak beraturan. Ya, break, broke, broken, write, wrote, written. Ya, jadi penggunaan kata kerjanya yang kita gunakan dalam bentuk passive voice adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, oke. Oke, sekarang kita continue how to change active into passive. Bagaimana sih cara kita merubah dari aktif menjadi pasif? Ada step by stepnya nih. Jadi diikuti saja step by stepnya dulu. Kalau kalian sudah lancar, kalian tidak usah menentukan ini. Kalau sudah tahu clue-nya, it's okay aja. Ya, tapi kita di awal kita harus merubahnya berdasarkan step by step yang ada dulu. Ya, oke, bisa ya. Nah, pertama, how to change active into passive voice. Bagaimana sih cara kita merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Ya, this is a little bit complicated ya. Ada agak sedikit mungkin sulit, tapi nothing is impossible. Ya, buat ibu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sulit kalau kalian mau belajar. Oke, kita coba ya, step by stepnya. First, decide which one is a subject or an object in a sentence. Jadi, tentukan dulu mana subjek dan objeknya dalam kalimat. Ingat, subjek dan objeknya saja dulu. Ya, selebihnya untuk keterangan kita tinggal pindahkan di mana semestinya posisi kalimat tersebut berada. Ya, tentukan subjek sama objeknya. Kemudian yang kedua, substitute their positions. Ya, tukar posisinya, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Oke, kemudian yang ketiga, add by. Tambahkan kata by before the object in passive form. Ya, jadi dalam bentuk kalimat pasifnya jangan lupa ditambahkan to be sebelum objek. Yang tadinya nasi goreng pindah ke subjek gitu ya. Objeknya by my mother. Ya, my mother itu depannya tambahkan kata by. Kita ambil contoh yang di awal tadi ya. Jadi add by before the object. Tambahkan by sebelum objek yang ada di kalimat pasif. Oke, next. Change the verb into past participle. Rubah kata kerjanya menjadi bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi nanti di kalimat pasif kita tidak akan lagi melihat bentuk kata kerja yang lain selain bentuk kata kerja bentuk ketiga. Oke, terakhir adalah add to be. Kita tambahkan tadi ada form to be ya, ingat ya. Bahwa tadi ada form to be bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentukan ing-nya. Nah, itu akan disesuaikan dengan tenses yang diberikan. Ya, kalau kalimatnya tensesnya menggunakan kata kerja ke-1, maka to be yang kita gunakan adalah yang ada di kolom yang pertama. Kalau di kalimatnya menggunakan kata kerja kedua dalam simple past tense, maka to be yang akan kita gunakan pun kata kerja to be bentuk kedua. Ya, yang ada di kolom kedua. Kalau dia menggunakan bentukan ing dalam present continuous, maka dia akan yang akan ditambahkan adalah to be bentukan continuous juga. Ya, kalau dalam bentukan perfect tense, dia harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka to be yang akan kita gunakan pun harus bentuk to be yang ketiga. Begitu seterusnya. Ya, nanti akan lebih jelas lagi apabila nanti kita langsung ke bentukan contoh kalimat. Di mana contoh kalimat ini nanti bisa mewakili tiap tenses yang ada. Ya, oke students, we'll continue to the examples ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh.
ya, supaya memastikan bahwa kalian memahami apa yang sudah Ibu terangkan di atas tadi. Oke, di bawah ini ada 5 contoh, ya, 5 contoh kalimat aktif yang mewakili 5 buah tenses yang berbeda. Ya, jadi kalian nanti bisa samakan ini masuknya kemana, tenses apa, kemudian cara merubahnya seperti apa. Sini nanti akan kita coba cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita mulai dari yang pertama adalah kalimat, ini adalah contoh dari kalimat dalam bentuk tenses simple present tense. Ya, yang kedua adalah merupakan contoh dari bentuk kalimat simple past tense. Yang ketiga adalah contoh kalimat untuk tenses present continuous tense. Yang keempat adalah contoh dari tenses present perfect tense. Dan yang terakhir adalah contoh dari tenses present future tense. Nah, present future tense ini nanti cara merubahnya sama dengan penggunaan kalimat yang menggunakan modal auxiliaries. Modal auxiliary itu yang mana sih? Yang pakai can, would, could, must, may, and shall, ya. Jadi nanti cara membuatnya untuk kalimat yang menggunakan auxiliary sama dengan bentukan present future tense. Oke, continue. Kita lanjut. Nomor 1 adalah contoh tadi penggunaan dengan menggunakan simple present tense. Oke, masih ingat tadi ya cara merubahnya, step by stepnya cara merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. First, we have to decide which is subject and an object. Jadi step yang pertama adalah bisa menentukan subjek dan objeknya dulu. Ya, karena kalau kalian salah menentukan subjek dan objeknya, maka kalimat pasifnya pun pasti salah. Oke, kita mulai nomor 1. Subjeknya mana? Subjek itu biasanya adanya di awal kalimat. Ya, ini subjeknya. Lalu objeknya mana? Objeknya adalah football. Oke, every Saturday itu apa sih? Keterangan waktu. Adverb of time. Oke, sudah ditentukan seperti ini. Lalu step yang kedua adalah substitute their positions. Jadi kita tukar posisinya. Ya, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nah, footballnya jadi pindah ke depan. Oke, I-nya akan jadi pindah ke belakang. Nah, jadi pindah ke belakang jadi apa tadi? I akan berubah jadi me. Oke, jadi I ini pindah ke sini. Jadi kita taruh di belakang aja dulu. Ya. Oke, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Terus keterangan waktunya gimana? Keterangan waktunya ngikutin aja di belakang. Karena yang seharusnya di belakang biarkan di belakang, ya. Every Saturday. Oke. Lalu setelah kita ikuti belakangnya, ya, ada verb of time, biarkan letaknya di belakang. Lalu step yang ketiga adalah add the word by before the object. Kita tambahkan kata by sebelum objek. Objeknya yang di pasif adalah me. Maka kita tambahkan by. Oke, setelah itu step selanjutnya adalah change the verb into past participle. Kita rubah kata kerjanya menjadi past participle atau kata kerja ketiga. Ya, kata kerja ketiga dari kata play adalah played. Karena ini masuk kelompok regular verb, ya, kata kerja beraturan. Kemudian terakhir, step terakhir adalah add to be and suitable with the tense given. Lalu kita tambahkan to be sesuai dengan tensesnya. Nah, karena sesuai dengan tensesnya, kita kembali kepada ciri kata kerja. Ciri kata kerja play-nya adalah bentuk kata kerja ke-1. Maka to be yang akan kita tambahkan pun adanya di kelompok kolom yang pertama. Kelompok kolom yang pertama itu yang mana? Ada is, ada am, ada are. Gitu ya. Is itu untuk apa saja sih? Untuk yang sifatnya tunggal. Ya, nama orang.
Oke, lalu kalau yang are untuk apa? Yang sifatnya jamak. Lalu kalau yang M untuk apa? Untuk pasangannya subjek I. Oke, nah football ini sendiri nanti masuk subjeknya apa? Masuk to be-nya apa? To be-nya adalah is. Nah, kita masukkan is. Oke, jadi football is played by me every Saturday. Yang tadinya memainkan atau bermain maka akan dirubah menjadi dimainkan oleh saya, gitu ya. Jadi football is played by me adalah perubahan menjadi pasif dari kalimat I play football every Saturday. Oke, continue to number 2. Kita lanjutkan ke contoh tenses yang kedua. Seperti biasa, kita tentukan dulu subjek dan objeknya. Subjeknya adalah Anita. Wrote itu adalah menulis dari kata write. A letter. A letter itu adalah objeknya. 2 days ago adalah keterangan waktu. Oke. Setelah ditentukan subjek sama objeknya digimanain? Oke, next kita akan substitute. Letternya jadi di depan. Oke. Kemudian Anitanya jadi di belakang. Nah, Anita. Tadi keterangan waktu kita apakan? Taruh saja di belakang lagi ya. 2 days ago. Oke. Ya, Anita ini boleh nggak sih diganti dengan she gitu. Nah, kalau Anita di sini kita bisa ganti dengan she, maka di sini juga bisa kita ganti dengan her. Ya. Kemudian setelah itu step selanjutnya adalah menambahkan to be, menambahkan kata by, menambahkan kata by sebelum objek. Jadi by Anita. Setelah itu apa? Merubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk ketiga. Ingat di passive voice semua bentuk kata kerja dirubah menjadi bentuk ketiga. Jadi wrote di sini harus kita cari bentuk ketiganya. Bentuk ketiga dari wrote adalah written. Oke. Ya. Setelah itu step terakhir adalah add to be suitable with the tense given. Tambahkan to be sesuai dengan kata kerja yang ada. Kata kerja di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Maka to be yang akan kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu bisa was, bisa were. Itu ya. Kalau was for singular, ya were for plural. Jadi was itu untuk tunggal, were untuk jamak. Nah, a letter itu singular atau plural? Singular ya. Kalau singular maka yang kita gunakan adalah was. Ingat ya, keadaannya yang ada di kolom yang kedua. Ingat, form of to be tadi ada di kolom yang kedua. Oke, gimana? Paham ya? Oke, next. Continue di nomor 3 adalah tenses, mewakili tenses present continuous tense. Ya, orang kalau ditanya, apa sih ciri continuous? Ada ing-ingnya. Nah, ini ing. Oke. Kayak tadi lagi ya, kita mulai menentukan subjek dan objeknya. Subjeknya mana? My father. Bukan my aja atau father aja, tapi my father. Oke, objeknya mana? A newspaper. Nah, ini adalah objeknya. Tukar posisinya. Ya, substitute their position. A newspapernya di depan. Oke, by my father kita pindahkan ke belakang. Oke. Lalu tambahkan apa? By sebelum objek. Terus apa lagi? Merubah kata kerja menjadi bentuk ketiga. Read kata kerjanya. Ya, ini adalah bentuk ke-1 ditambahkan ing. Nah, kita cari bentuk kata kerja ketiga dari read. Kebetulan sama ya tulisannya, hanya yang berbeda difference in pronunciation-nya saja. Jadi yang berubah adalah hanya bentuk pengucapannya saja, tulisannya sama. Di sini read, bentuk kata kerja ketiganya adalah read. Oke, ya. Nah,
dia cirinya lalu ditambahkan to be, ya, disesuaikan dengan kata kerjanya. Ya, disesuaikan dengan kata kerjanya. Kalau kata kerjanya di sini pakai ing, maka be yang akan kita tambahkan pun harus yang pakai ing. Lihat kembali di kolom form of to be yang pakai be-nya ada ing-nya. Di sini akan menjadi being. Ya. Nah, terus apalagi yang kurang? Ciri aslinya dari continuous. Ciri asli continuous itu harus ada to be. A newspaper, to be-nya is, am, atau are. Karena satu, maka to be-nya adalah is. Jadi a newspaper is being read by my father. Ya. Jadi sebuah surat kabar sedang dibaca oleh ayah saya. Oke, gitu ya. Oke. Jadi yang membedakan aktif sama pasif adalah di kata kerjanya menggunakan, kalau aktif menggunakan awalan me, kalau di pasif ada kata kerjanya ya berawalan di. Yang tadinya membaca jadi dibaca. Yang tadinya menulis jadi ditulis. Gitu ya, yang tadinya memainkan menjadi dimainkan. Itu, oke? Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah represent dari mewakili bentuk tenses present perfect tense. Kayak tadi ya, contoh kayak tadi di awal kita harus gimana? Tentukan subjeknya dan objeknya. Subjeknya adalah they. Oke? Lalu objeknya adalah math. This morning apa ya? Keterangan waktu juga, adverb of time. Ini contoh saja ya. Nanti ke belakangnya bisa adverb of time, ada adverb of place ya. Jadi nggak usah terpaku sama ini contoh saja. Oke? Contoh misalnya they have studied mathematics in the classroom misalnya, atau in the library boleh. Ya, tapi kita pakai contoh ini dulu ya. Oke, this morning. Oke, kemudian kembali ya, setelah subjek dan objeknya ditentukan, kita apakan? Kita tukar mathematics jadi depan, mathematics, day-nya akan pindah ke belakang. Day berubah jadi apa? Coba lihat kolomnya yang pronouns pronouns-nya ya. Jadi pronoun subjek dan pronoun objeknya. They akan berubah menjadi them. Oke. Lalu kata keterangan waktunya diapakan? Tuliskan aja langsung di belakang. This morning. Oke. Setelah itu tambahkan apa? Tambahkan by sebelum objek, by them. Kemudian kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. Kebetulan studied sudah ketiga. Taunya dari mana? Ada ed di belakangnya. Ya, terus depannya ada have. Nah, itu menandakan sekali bahwa kalimat itu sudah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kita tidak usah merubahnya, cukup dituliskan kembali saja. Oke, studied. Oke ya. Kemudian tambahkan to be, disesuaikan dengan kata kerjanya, dengan tensesnya. Tensesnya adalah menggunakan kata kerja ketiga. Maka to be yang kita gunakan pun harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, to be di kolom yang ketiga jadi apa? Ya, jadi been. Oke ya. Nah, tambahkan kata kerjanya sesuai dengan tensesnya. Tensesnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka to be-nya pun harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Lalu ciri asli dari present perfect tense itu kan ada have atau has ya. Nah, have itu untuk apa? Have itu untuk they, we, I, you, gitu kan ya, si Dewi sama si Ayu gitu ya. Nah, kalau has untuk yang mana? Has itu untuk he, she, dan it, gitu ya. Nah, math itu masuknya adalah it, gitu ya. Berarti dia harus menggunakan has.
Maka math has been studied by them this morning. Telah dipelajari oleh mereka pagi ini. Itu ya, yang tadinya mempelajari menjadi dipelajari. Kata awalan me menjadi di. Itu fungsi dari kalimat pasif. Jadi merubah awalan me menjadi di. Oke, the last one. Last one ini paling gampang. Ya. Oke. Ya, seperti di awal tadi, kita coba cari subjek dan objeknya. Subjeknya adalah we. Ya, lalu objeknya adalah you. Oke, ditukar. Tukar berarti you-nya pindah ke depan. Oke, we-nya pindah ke belakang. Nah, tadi we jadi apa? We jadi us. Lihat kolomnya. Ya, di pronouns ada pronoun subjek, ada pronoun subjek, dilihat. Oke ya. We akan berubah jadi us, bukan us, tapi us bacanya. Lalu tambahkan by, kata by sebelum objeknya. Lalu rubah apa lagi? Masih ingat nggak? Oke, merubah kata kerja menjadi bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Help akan berubah jadi helped. Nah, oke. Nah, untuk yang menggunakan will, can, could, ya, may, may, shall dan seterusnya, itu kita tinggal tambahkan be saja. Jadi kalau di sini pakai will, ya, maka tinggal tambahkan be-nya saja. Ya, kalau nanti kalimatnya menggunakan kata can, maka tinggal tambahkan can be. Oke? Kalau would menjadi would be. Kalau could menjadi could be. Must akan menjadi must be. May akan menjadi may be. Shall akan menjadi shall be. Oke? Jadi di sini untuk kalimat ini kebetulan menggunakan kata will. Ya. Maka kalimatnya akan menjadi you will be helped by us. Bahwa Anda akan dibantu atau ditolong oleh kami. Gitu ya. Yang tadinya kami akan membantumu, kami akan membantu Anda, akan menjadi Anda akan dibantu oleh kami. Oke. Berdosa itu saja dulu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Study more at home ya. Jadi dipelajari kembali, diputar kembali videonya supaya kalian bisa lebih mengerti. Oke, thank you for today. Ya, we'll see again on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.